Bung Karno adalah seorang world class leader. Ini bukan karena Indonesia merupakan negara superpower militer atau ekonomi yang kuat, tetapi karena peran dan pengaruh kita yang begitu besar di panggung internasional, terutama di kalangan negara-negara berkembang atau dunia ketiga yang baru merdeka dari penjajahan. Ini alasan kenapa Bung Karno dihormati sebagai pemimpin dunia pada saat itu. Pertama, dia adalah inisiator dan bintang dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Indonesia jadi tuan rumah dan pembicara utama di Konferensi Asia Afrika Bandung, yang dihadiri 29 negara Asia Afrika, mewakili lebih dari setengah populasi dunia saat itu. Pidatonya fenomenal, Let New Asia and New Africa Be Born, yang pada saat itu menginspirasi dunia. KAA ini dianggap sebagai titik balik sejarah dunia. Dia melahirkan semangat anti-kolonialisme dan cikal bakal gerakan non-blok. Banyak pemimpin dunia pada saat itu mengakui Bung Karno sebagai salah satu yang paling berpengaruh di abad ke-20. KAA ini dianggap sebagai titik balik sejarah dunia. Banyak pemimpin dunia pada saat itu mengakui pidato Bung Karno sebagai salah satu pidato paling berpengaruh di abad ke-20. Yang kedua, Bung Karno adalah pendiri dan pemimpin gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement. Bersama pemimpin dunia lain seperti Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, dan juga Kwame Nkrumah dari Ghana, Bung Karno adalah salah seorang penggagas utama gerakan non-blok pada konferensi Bugert di tahun 1961. Gerakan non-blok adalah blok ketiga atau blok alternatif di tengah Perang Dingin pada waktu itu. Kita bukan bagian dari blok barat atau kapitalis, dan juga bukan bagian dari blok timur atau komunis. Gerakan non-blok ini beranggotakan puluhan negara berkembang. Indonesia di bawah Bung Karno memainkan peran strategis dan sangat sentral. Oleh karena itu, Bung Karno dilihat sebagai pemimpin gerakan dunia ketiga yang menentang hegemoni dua blok besar Amerika dan Uni Soviet. Ketiga, kita telah ketahui bersama, Bung Karno dikenal sebagai orator ulung dengan karisma luar biasa. Dia bisa membangkitkan semangat massa bukan cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Pemimpin dunia seperti Presiden Amerika John F. Kennedy menganggap Bung Karno sebagai pemimpin besar dunia ketiga yang harus dirangkul. Meski di situasi itu ada ketegangan politik. Bung Karno sering berpidato di forum internasional seperti PBB, misalnya pidato To Build the World New di tahun 1960. Dia menyerukan perdamaian, anti-imperialisme, dan dunia yang multipolar, bukan dunia bipolar. Pemikir besar seperti Bertrand Russell memuji Pancasila dan Bung Karno sebagai pemikir besar dari Timur. Keempat, Bung Karno adalah simbol perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Di masa itu banyak negara di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin baru merdeka atau sedang berjuang untuk merdeka. Bung Karno menjadi ikon global bagi perlawanan terhadap penjajahan. Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno begitu disegani karena berani menantang Belanda. Ini terkait perebutan ikan Barat dan menolak dominasi Barat. Dan juga mendukung kemerdekaan negara-negara lain seperti Aljazair, Palestina, dan lain-lainnya. Ini membuatnya Bung Karno begitu dicintai rakyat. Tidak hanya rakyat Indonesia, tapi dunia ketiga.